Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dengan penuh kekuatan baru, kesehatan baru, anugerah Tuhan. Sebelum kita berjalan jauh di hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan kita di acara renungan pagi. Semoga firman ini Yohanes 12 ayat 44 sampai 48 menjadi pandu kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 48 demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Melihat Yesus, melihat Allah. Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu saya mendengar kesaksian seorang ibu yang baru saja ditinggal ayahanda yang mereka kasihi. Terdengar kesan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya bahwa almarhum adalah seorang papa atau opa yang sangat baik bagi anak-anaknya. Dalam kesaksiannya, rupanya almarhum papanya meninggalkan pesan agar setia berjemaat dan melanjutkan pelayanan di tempat di mana almarhum aktif melayani. Ia minta supaya anak-anaknya tetap setia sebagaimana ia juga tetap setia dalam pelayanannya sampai akhir hidupnya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus juga menjelang akhir hayatnya di bumi, saat pelayanannya sedikit lagi usai, bahkan akan masuk puncak pelayanannya di atas kayu salib. Ia memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada para muridnya yang tetap setia mengikutnya. Salah satunya yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Perjalanan Yesus pada waktu itu bersama para muridnya serupanya sudah hampir tiba di Yerusalem. Di tempat banyak orang, di tempat di mana ia memulai pelayanannya dan di tempat di mana ia akan mengakhiri pelayanannya. Perjalanan dan pelayanan Yesus yang ia lakukan bersama dengan murid-muridnya akan diakhirinya sebentar lagi. Dan kepada para muridnya yang tetap setia, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, pesan-pesan dan wasiat-wasiat yang terakhir yang lebih lengkap tentang misi kedatangannya. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, nats hari ini adalah tentang pengajaran Yesus yang dikatakannya di Yerusalem di depan banyak orang. Pengajaran ini sepertinya merangkum khotbah-khotbah atau pengajaran nasihat-nasihat yang sebelumnya disampaikannya. Kembali lagi ia menandaskan hal-hal yang sangat perlu untuk dipahami dan dicamkan oleh para murid. Pada waktu itu Yudas sudah pergi, Yudas sudah meninggalkan para murid, dan Yudas sudah mengambil komitmen untuk menjual gurunya. Yesus mengatakan banyak hal kepada murid-muridnya yang tetap setia itu. Dan pesan ini adalah pesan terakhir atau wasiatnya. Saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa perkataan-perkataan itu diucapkan setelah sang pengkhianat itu keluar? Tentu bagian ini dimaksudkan untuk para muridnya yang sejati. Saudara sekalian, menarik sekali apakah yang disampaikan Yesus pada kali itu. Yang pertama, Yesus mengingatkan orang banyak itu agar tetap percaya kepadanya. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya juga percaya kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Yesus memberitahu bahwa orang yang melihat Dia juga melihat Bapa yang mengutusnya. Dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Karena itu siapa yang percaya kepada Dia akan berada di dalam terang dan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Saudara sekalian, berdasarkan teks ini kita dapat menilai jika ada orang yang beragama Kristen tetapi hidupnya masih tinggal di dalam kegelapan, maka kita patut bertanya, apakah dia murid sejati atau tidak?
Yesus mengklaim bahwa perkataannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutusnya. Bahkan ia mengatakan ketika ia melihat Yesus, sesungguhnya ia melihat Allah sendiri. Saudara, sebenarnya ini adalah perkataan yang menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan dia adalah yang ilahi. Dia adalah Allah Tritunggal yang turun ke bumi ini, sehingga kesaksian kita terhadap Kristus adalah sesuatu yang tidak wajar. Perkataan ini menegaskan bahwa kita percaya kepada Dia dan kita percaya kepada Allah, karena Allah dan Bapa adalah satu. Allah dan Kristus adalah satu. Allah dan Roh Kudus adalah satu. Perintah yang Bapa firmankan adalah hidup yang kekal, sehingga setiap orang yang merespons akan mempunyai hidup yang kekal. Segala yang difirmankan Yesus tidak akan lenyap, firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Saudara-saudara sekalian, 3 anugerah yang sangat istimewa bagi banyak orang pada masa Yesus adalah melihat Yesus secara fisik. Dan ini adalah sesuatu yang tak akan mungkin bisa kita saksikan lagi. Kalaupun di dunia ini ada orang-orang tertentu yang mengklaim mereka berjumpa muka dengan Yesus karena mendapatkan penglihatan, saudara sekalian, kesaksian itu dapat diragukan. Sebab di sini Yesus mengatakan bahwa inilah penampakannya yang terakhir secara fisik. Dan para murid dan orang-orang pada zaman itulah yang mendapat kebahagiaan khusus ini, sebab mereka melihat Kristus itu fisiknya, wajahnya, mereka face to face berjumpa dengan Yesus. Dan zaman ini, saudara, kita tidak dapat alami lagi. Kemudian yang lain adalah karena mereka percaya kepadanya dan berada di dalam terang Allah karena sosok Yesus yang mereka lihat dari perbuatan-perbuatan ajaibnya. Saudara-saudaraku, sekalipun kita tidak lagi melihat Yesus secara fisik, anugerah ini terus ditawarkan sepanjang masa hingga tiba pada akhir zaman. Dengan percaya kepada perkataan Yesus, kita akan memperoleh hidup dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudara sekalian, maka bersyukurlah untuk anugerah ini dan senantiasa memuji namanya. Karena sesungguhnya kita tidak layak, tetapi anugerah Roh Kudus yang memberi kita iman, yang memanggil kita, sehingga kita dapat merespon perkataan Yesus itu dan percaya kepadanya. Dan ini adalah jaminan hidup kekal kita. Saudara-saudaraku, apakah pesan-pesan kita yang paling kita rindukan sebagai legacy kepada anak-anak dan keturunan kita? Kiranya kita juga memesankan kesetiaan kepada mereka. Biarlah mereka melihat hidup kita yang tetap setia sampai kita menutup mata. Jika kita mengharapkan anak-anak kita tetap setia, berikanlah contoh kesetiaan. Jika kita mengharapkan anak-anak kita taat, berikanlah contoh ketaatan. Jika kita ingin anak-anak kita mengasihi Tuhan, berikanlah contoh mengasihi Tuhan. Dan jika kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah dalam hidup kita, jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan itu menyediakan segala yang baik dalam hidup kita. Tapi kita kadang-kadang menutup mata kita, menutup hati kita, dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berkarya sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita belum belajar taat, kita belum belajar setia, dan kita belum belajar mengasihi Tuhan. Semoga kita bukan menjadi orang-orang Kristen seperti Yudas yang hanya mengiring Yesus secara fisik, tetapi buah-buah pergaulan dengan Tuhan Yesus itu tidak membawa dampak pada keselamatannya. Semoga kita adalah orang-orang Kristen yang meninggalkan legasi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keturunan kita, untuk tetap hidup setia, taat, dan mengasihi Tuhan. Mulailah dari diri kita, agar kita meninggalkan kesan yang manis, pesan yang manis, warisan yang manis bagi semua orang yang menyaksikan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami hanya bisa menengadah kepadamu dalam iman kami bersyukur. Terima kasih, karena dalam mata iman kami memandang kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Dan Yesus menjaminkan itu kepada kami bahwa kami pun telah melihat Allah di dalam iman kami, di dalam percaya kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau sudah kerjakan sempurna bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga meninggalkan buah-buah iman,
kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anak-anak dan keturunan-keturunan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami belajar setia, kami belajar taat, dan kami belajar mengasihi Tuhan, sama seperti yang Kristus sudah teladankan bagi kami. Agar semua orang-orang yang menyaksikan hidup kami adalah buah-buah pelayanan kami tentang kesetiaan, ketaatan, dan kasih terhadap Tuhan. Kami doakan supaya semua anak-anak keturunan generasi pelanjut kami dan semua orang-orang yang kami layani di sekitar hidup kami hari ini, biarlah mereka melihat buah-buah iman yang lahir dari hidup kami. Hamba-Mu ingin berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu dalam hidup mereka bukalah jalan, agar dengan penuh iman menengadah kepadamu, hingga mereka memperoleh jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan Injil-Mu di hari ini, mereka berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa hormat dan sembah. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.